Muhammad
Allah
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama menghadiri acara penutupan Festival Melangi 2025. Ini adalah sebuah perhelatan semangat literasi, budaya, dan kearifan lokal. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali acara ini, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Hananuddin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa bersama-sama. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afina magafim mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Alhamdulillah ala jami' ni'matika. Alhamdulillah jami' fadlika. Alhamdulillah jami' rahmatika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi doa telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hananuddin. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Ketua Nur Iman, Ketua Yayasan Nur Iman Melangi, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tamjiz Muharram, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usolli wa usallimu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang kami hormati, khususnya Bapak pimpinan atau ketua DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua anggota tanpa terkecuali, semua hadirin dan hadirat. Ini ada bapak-bapak pengasuh pesantren di Melangi dan bapak-bapak tokoh masyarakat yang berkesempatan sore hari ini menyempatkan waktu untuk menghadiri dari acara penutupan, yakni Festival Melangi. Festival Melangi ini berjalan dan terlaksana atas kerjasama dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu khususnya DPAD, dan semua ini berjalan, alhamdulillah ini berjalan dengan lancar, mulai pembukaan sampai sore hari ini. Alhamdulillah ini berkat, terutama adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan
kerja yang sangat luar biasa oleh panitia dan dibantu masyarakat, khususnya masyarakat Melangi dalam perhelatan ini. Dan ini insya Allah Bapak, nanti ke depan di Melangi ini akan berusaha terus akan melestarikan acara-acara seperti ini, karena acara ini adalah sangat bermanfaat dan mendorong generasi, khususnya generasi muda, untuk menatap masa depan yang lebih cerah, yang lebih istilahnya membawa kesejahteraan bagi kita semuanya, khususnya masyarakat Melangi dan umumnya masyarakat sekitarnya, untuk meraih masa depan yang lebih cerah, yang lebih membahagiakan, karena memang tujuan dari agama kita. Jadi agama Islam yang kita istilahnya kita imani dan kita ini adalah sebetulnya adalah mengantarkan penganutnya, umatnya untuk menatap atau meraih masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera. Jadi bukan hanya kesejahteraan atau kebahagiaan fil akhirah saja, tapi adalah kedua-duanya. Jadi kita bisa menatap atau menghadapi masa depan yang penuh tantangannya luar biasa ini adalah lebih sejahtera dan lebih baik, lebih bisa menikmati kehidupan ini dengan senang dan bahagia. Nah, maka di sini kemudian diadakan Festival Melangi ini. Nah, Festival Melangi ini judulnya itu adalah jelas sekali. Jadi adalah menatap masa depan. Ya, menjawab masa depan yang lebih membahagiakan, lebih kita menjadi manusia-manusia yang lebih maju, yang lebih sejahtera, ya, berbasis literasi tradisi. Nah, literasi semuanya sudah, jadi gampangannya orang yang bisa istilahnya meraih kebahagiaan, nah, itu adalah diantaranya adalah berbasis literasi. Nah, maka ini semoga acara ini bisa kita maknai orang-orang yang istilahnya bisa menangkap masa depan yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan adalah diantaranya salah satunya adalah gemar membaca, ya, terus kemudian bisa mewujudkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, Inilah istilahnya nanti masa depan yang akan orang-orang generasi yang akan mempunyai masa depan yang lebih baik. Terakhir, saya mewakili dari Yayasan Nurul Iman, semuanya kekurangan yang kita jalani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambutan ini kita akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus berkenan menutup kegiatan Festival Melangi 2025.
kepada beliau Bapak Kurniawan Esos SE AKT MEC Dev, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Tamyiz Mukarrom, Ketua Yayasan Nur Iman Melangi, dan Dewan Kiai Masjid Patok Negoro Melangi. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Haji Fahmi, pengurus Yayasan Nur Iman Melangi. Kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mustafid. Kemudian yang kami hormati juga Gus Muslih. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengurus pondok pesantren di Melangi yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan dan peserta yang hadir di sore hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah serangkaian kegiatan yang penuh semangat, kreativitas dan kebersamaan. Hari ini kita sampai pada penghujung Festival Melangi. Suatu kebanggaan besar bagi kita semuanya, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian, karena telah bersama-sama, ya, kami tidak sendirian, menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya luhur kita berupa aksara pegon. Ya, tadi saya ngobrol di bawah, kenapa kok Dinas Perpustakaan dan Arsip yang menyelenggarakan, kenapa kok bukan Dinas Kebudayaan? Karena hubungannya dengan aksara pegon, Bapak Ibu sekalian. Jadi literasi itu tugas pokok kami, ya. Sehingga kami yang kemudian menyelenggarakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi aksara pegon yang luar biasa ini menjadi bagian yang kami ingin kemudian lestarikan dan semoga menjadi jawaban tadi yang disampaikan sesuai tema untuk masa depan. Nah, yang ke depan tentu kami juga tidak ingin sendirian, ya Bapak Ibu Pak Kiai. Jadi kami sebetulnya juga ingin ngajak Dinas Kebudayaan, ya. Jadi berbagi tugas, karena di Melangi ini tidak hanya bicara aksara pegon, tapi banyak atraksi seni budaya yang menarik. Jadi itu ranahnya Disbud sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kami harus kolaborasi dengan OPD yang lain, ya. Jadi mungkin tahun depan kami juga tentu tidak ingin sendiri, ya, dari Dinas Kebudayaan harus saya ajak, ya, selain Pani Radiopati tentunya. Kemudian juga mungkin dinas lain terkait juga perlu kita ajak meramaikan Festival Melangi ini, ya. Nah, oleh karena itu saya mohon dukungan, ya Pak Kiai semuanya, karena cukup banyak pondok di sini. Jadi sudah mulai dikenal, saya sudah setiap hari ditanya, Pak, Festival Melanginya masih ada enggak, masih buka sampai kapan? Itu pertanyaan setiap hari, Pak. Jadi bukan orang Melangi yang tanya, ya. Tepuk tangan buat kita semuanya, ya. Jadi perhatiannya ke Melangi tambah, Pak, ya. Banyak yang tanya, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, festival ini bukan sekedar acara seremoni, ya, sekali lagi. Jadi bukan hanya seremonial pembukaan penutupan ini yang penting sebetulnya, justru yang paling penting itu adalah gerakan budayanya, ya. Jadi kita telah menyaksikan bagaimana masyarakat, ya, khususnya Melangi ini, generasi mudanya menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengenal dan mempelajari aksara pegon, ya. Jadi itu yang paling membanggakan menurut saya, karena kita mulai
membangkitkan kembali aksara pegon untuk dikenal lebih luas lagi melalui berbagai kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin, ya, ada seminar, kemudian juga ada bedah buku, kemudian juga berkaitan dengan kursus menulis pegon, ya, dan hari ini juga ada lomba, ya, yang pialanya juga sudah disiapkan menulis aksara pegon, ya. Saya senang tadi lihat karena pesertanya generasi penerus kita, Pak, ya. Kalau yang tua mungkin justru tidak menarik mungkin, ya, tapi buat anak-anak ini membanggakan, ya, sekaligus melegakan karena mereka tertarik dan itu penerus kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kami juga sangat apresiasi kepada pihak yang telah terlibat, ya. Saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, tepuk tangan buat khususnya dari pesantren, ya, yang sudah meramaikan, kemudian komunitas budaya, kemudian juga dari dinas koperasi tentunya yang mendukung kita, kemudian perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan yang paling sangat membantu memperkenalkan adalah teman-teman media. Jadi saya mengucapkan terima kasih, Pak. Tiap hari korannya isinya Festival Mlangi, Pak. Ya, baik koran KR, koran banyak saya baca, ya, sudah masuk di berita. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah memberitakan aksara pegon dari Mlangi, ya. Nah, kemudian tentu saya juga apresiasi, matur nuwun sangat kepada masyarakat Dusun Mlangi, ya, yang sudah membantu banyak kelancaran acara ini. Kemudian juga berkat kerjasama inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan utama festival ini yaitu menjalin sinergi lintas sektor tadi yang saya sampaikan untuk pelestarian aksara pegon, ya, sekali lagi pelestarian aksara pegon, dan alhamdulillah menunjukkan hasil yang positif, ya. Ada apresiasi dari banyak pihak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu yang di pondok mungkin nanti juga akan banyak, ya, yang bertanya, karena ya sekali lagi mohon maaf hanya 4 hari kemampuan kami. Sebetulnya kalau bisa lebih lama akan lebih menarik, ya, Bapak Ibu sekalian, karena banyak yang dari luar kota juga masih ada, tidak masih berlangsung sampai kapan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sadar, ya, tugas kita ini belum selesai. Jadi festival ini ditutup bukan berarti kemudian selesai, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang ditutup seremoninya, ya. Tapi perjuangan kita untuk melestarikan aksara pegon baru dimulai, Pak, ya. Matur nuwun sangat, tepuk tangan buat kita semuanya, ya, terutama dari pesantren. Jadi ini baru awal, Pak. Meskipun acaranya seremoni penutupan, tapi kita ini sebetulnya baru awal, ya. Saya butuh dukungan Bapak-bapak Kiai, ya, untuk kedepannya mungkin ada ide-ide baru yang bisa kita usulkan sehingga festival tahun depan mungkin bisa lebih baik, ya, dari yang sudah kita selenggarakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini baru awal, ya, sekali lagi, jadi awal perjalanan yang mungkin kita tidak tahu, ya, yang jelas perjalanan panjang Bapak Ibu sekalian pasti, ya, untuk merawat dan sekaligus menghidupkan kembali sekali lagi aksara pegon. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita bisa melanjutkan kembali semangat ini dengan langkah-langkah yang lebih nyata, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin lebih banyak seminar, berdiskusi, ya, jadi itu lebih banyak ke menambah wawasan. Nah, nanti implementasi yang selanjutnya barangkali akan lebih bermanfaat
langsung ya ke masyarakat yang lebih luas, ya kira akan lebih bagus ya. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Pak, pegon aksara itu sudah digitalisasi belum, misalnya begitu. Jadi saya belum bisa jawab ya, banyak wartawan media yang tanya ke saya. Nah ini PR kita semua Pak ya, karena eranya era digital, saya kira ini juga tantangan buat kita ya, bagaimana mengenalkan aksara pegon ini lebih luas lagi. Nah akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf Pak kalau dari Dinas Perpustakaan dan Arsip mungkin ada kesalahan atau belum sesuai yang diharapkan ya. Saya mohon maaf atas nama institusi dan atas nama Pemda DIY ya, atas segala kekurangannya, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta, panitia, kemudian dari madrasah pesantren yang sudah mendukung. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai, dan semoga Festival Melangi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk pelestarian budaya ya. Dan aksara pegon kembali hidup, harapan saya itu dalam karya, jadi tidak hanya dalam diskusi saja tapi hidup dalam karya ya, pendidikan dan keseharian kita. Terima kasih, karena tadi disuruh MC-nya menutup, saya mohon izin menutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Festival Melangi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang Lomba Naskah Pegon dan Lomba Kaligrafi Pegon yang akan disampaikan oleh Yuri. Untuk itu kami akan mengundang Kiai Haji Darul Aska dan Kiai Ihsanuddin untuk mengumumkan hasil pemenang lomba. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas DPAD, Bapak Ketua Yayasan Nur Iman, para bapak-bapak pengasuh pondok pesantren di Melangi, bapak-bapak serta ibu-ibu undangan yang berbahagia. Izinkan kami membacakan hasil lomba untuk beberapa kategori. Dalam hal ini penilaian dilakukan oleh bapak-bapak dewan juri sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. Juri pertama Bapak Kiai Haji Rifki Aziz Maksum. Juri kedua Bapak Ihsanuddin, Bapak Kiai Ihsanuddin ada di samping saya. Beliau-beliau ini belajar pegon di luar negeri Bapak-bapak, artinya di swasta gitu maksud saya, di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang kita panggil yang berprestasi bisa melanjutkan prestasinya menjadi pengawal dan penyiar pegon di Indonesia. Kami mulai untuk kategori pertama, kategori lomba penulisan naskah pegon. Sebagai juara ketiga diraih adik kita M. Farhan dari PP Ali Maksum Krapyak.
Sebagai juara kedua diraih adik kita Khadijah dari PP Al-Ikhwan, dan peraih juara pertama tulisannya menurut Dewan Juri sangat perfect ini ya, yang pertama ini ya, diraih oleh adik kita Maila Arifa PP Krapyak Yogyakarta. Silahkan adik-adik yang saya panggil untuk naik ke podium atau yang mewakili dari Pondok Krapyak. Silakan. Kategori kedua, kaligrafi pegon untuk pegon lukis ya, lukis pregon untuk usia dewasa ya, batas persyaratan batas usia maksimal 25 tahun. Juara ketiga diraih adik kita Zaki Ar-Razi. Ya, mohon maaf ini perwakilan dari unsur masyarakat ya di Yogyakarta ya, bukan dari Pondok Melangi dan pondok-pondok sekitarnya. Saya karena banyak peserta dari luar. Juara kedua diraih oleh adik kita Umi Kalsum PP Al-Ikhwan. Dan sebagai juara pertama, ini lukisannya sudah hampir menandingi lukisan Pak Kiai Ihsan ya. Ini luar biasa. Diraih oleh adik kita Ervina dari MTS Nur Iman. Baik, untuk kategori selanjutnya di sini untuk kaligrafi tingkat anak-anak nggih. Alhamdulillah pesertanya luar biasa. Tepuk tangannya. Baik, kami umumkan untuk kategori kaligrafi anak juara 1 diraih oleh Mbak Hafsah. Ini apresiasi dari panitia yayasan ye. Monggo untuk Mbak Hafsah silahkan naik di atas panggung. Untuk juara 2 kita panggilkan Mbak Bilkis. Mana Mbak Bilkisnya? Juara 3 kaligrafi anak diraih oleh Mbak Nusaibah.